Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Yes. Oke. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu biar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mari kita menyanyikan Indonesia Raya biar punya rasa nasionalisme. Monggo, ayo Mbak Naya memimpin Indonesia Raya. Semua berdiri, siap. Berdiri siap. Ya, sama nanti. Ya. Satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ya, apa itu? Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah kita diberi nikmat karunia bisa apa itu? Masuk sekolah dengan keadaan sehat. Kita belajar di sini. Siapa di sini yang pernah menggunakan benda ini? Saya. Siapa? Oke, semua pernah ya? Pernah. Oke. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana komputer atau robot bisa melakukan banyak hal yang hebat? Nah, hari ini kita akan belajar rahasianya. Komputer itu ibarat sama dengan robot atau HP. HP jika kalian perintah pasti apa itu mencari apa yang kita perlukan. Nah, mari kita apa isi komputer atau robot itu? Nah, yaitu berpikir komputasional untuk masa depan judulnya. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian
bisa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu apa? Nah, ini ayo kita baca, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis seperti seorang ilmuwan atau komputer. Komputer atau HP, kalian itu pasti kalkulator atau apa misalnya ya, kamu ngetik apa, dia berpikir langsung dia mencari. Dia punya pikiran atau tidak? Punya, tapi kita yang memerintah. Kalau dia kalau kita tidak memerintah, pasti dia tidak bisa. Robot juga. Kalau kita tidak perintah, berarti tidak bisa berjalan. Nah, seperti itu. Nah, inilah 4 berpikir komputasional dengan analogi yang mudah dipahami. Berarti berpikir komputer atau AI namanya, atau alat-alat AI itu yaitu ada 4 pilar. Ya, ada 4 pilar komputer dengan analogi yang kita pahami hari ini. Yang pertama yaitu dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Ya, yang lebih mudah. Contohnya di sini ada apa? Kucing dan anjing. Nah, masalah besarnya apa? Bagaimana cara membedakan anjing dan kucing? Bagaimana kita membedakannya? Nah, dengan dekomposisi, pemecah masalahnya yaitu lihat ukurannya. Ukurannya beda apa enggak? Beda. Terus lihat bentuk telinganya. Beda apa tidak? Beda. Terus lagi dengar suaranya. Beda kan? Nah, terus lihat cara berjalannya. Beda. Kalau kucing berjalannya pelan, tapi kalau anjing lari. Ya kan? Terus lihat cara amati bentuk ekornya. Ekornya kalau kucing ada yang panjang, juga ada yang pendek. Kalau anjing panjang. Kalau anjing itu panjang. Nah, itulah cara berpikir dekomposisi, yaitu tidak masalah besarnya bagaimana, tapi kita mencari masalah kecilnya, tidak masalah besarnya. Yaitu dekomposisi, yaitu apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu adalah dekomposisi yang pertama. Sekarang yang kedua apa? Pola itu apa? Mencari kesamaan atau pola dalam masalah atau data. Nah, mencari kesamaan. Contoh di sini anjing dan kucing. Kalau anjing biasanya lebih besar, menggonggong atau guguk. Nah, telinganya tegak atau menjulai, panjang, ya kan? Nah, kalau kucing biasanya lebih kecil, mengeong suaranya, telinganya segi 3 tajam ke atas. Kalau pengenalan pola itu mencari kesamaan. Kesamaannya apa? Kucing dan anjing yaitu punya 4 kaki dan berbulu dan berekor. Cari yang sama. Pola itu cari yang sama dengan benda itu. Ya, samanya apa? Ya, sama. Ini adalah pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Nah, tadi apa yang pertama? Dekomposisi, yaitu masalah besar menjadi masalah kecil. Kedua, yaitu pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Sekarang yang ketiga, abstraksi, fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan tidak relevan atau tidak penting.
yang penting saja. Yang penting adalah suaranya anjing menggonggong, sedangkan kucing sudah cukup. Yang tidak penting apanya? Warna bulu. Bisa sama kan warna bulu? Anjing juga hitam, kucing juga hitam. Kucing merah atau apa itu oranye. Anjing pun juga oranye. Anjing putih, kucing pun putih. Sama, tapi ini tidak penting. Yang penting apa? Yang penting apa? Suaranya. Membedakan adalah suaranya. Nek, apa? Anjing. Kucing. Yang penting aja. Itu namanya abstraksi. Berarti yang penting aja. Yang penting itu apa membedakannya? Ya. Terus yang keempat, yaitu algoritma. Algoritma itu membuat urutan langkah-langkah. Urutane. Ya, urutane ini adalah membedakan nanti kucing dan anjing. Urutannya bagaimana? Pertama, amati ukuran tubuh. Ukuran tubuh. Kalau anjing besar, kalau kucing kecil. Nah, jika itu besar dan berat, kemungkinan itu anjing. Jika itu kecil dan ringan, kemungkinan itu kucing. Dengarkan suaranya. Kalau gugup itu anjing, kalau meong itu kucing. Lah, jadi pemikiran AI itu yang poin-poin saja. Yaitu dengan cara seperti agresi langsung. Kamu kalau mencari di HP atau di Google, pasti kamu yang penting saja. Ya toh, misalnya apa yang dimaksud ini, nah, langsung dia langsung keluar. Tapi kalau kita memberi perintah yang banyak, dia juga mengeluarkan banyak. Seperti itu. Nah, jadi kalian sudah mengerti apa itu 4 pilar atau dekomposisi. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi, yaitu masalah besar menjadi kecil. Terus yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan. Terus yang ketiga, agresi, yaitu mencari yang penting. Nah, sedangkan apa itu? Algoritma itu adalah urutan. Jelas? Nah, hari ini kalau sudah jelas, coba kalian kerjakan ini berkelompok. Nah, yang kelompok 1 itu ini apa? Yang kerjakan. Yang kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Nah, di sini kalian mencari dekomposisinya apa, polanya apa, terus apa itu agresinya apa, dan algoritmanya apa. Jelas ya? Nah, ini dikerjakan berkelompok, kerjakan bersama-sama. Nah, ya di sini. Oke, ayo tulis. Ayo tulis. Nah, sekarang dekomposisi adalah masalah besar menjadi masalah kecil. Apa? Nah, kalau ini kamu melihat apa? Kelompok 1 ini tentang berantakan. Kamar berantakan. Tan ya Allah tan ketimbang tan. Ya, yuk. Agak cepat tulisnya ya. Kerjakan bersama. Ayo ngumpul ke sana, bantuin. Tulis. Ya, posisinya apa? Masalah besarnya apa? Posisi yaitu membuat 11 ini masalah tadi.
besar, yaitu menyiapkan apa itu pemecah masalah yang pertama. Masalah besarnya apa? Yaitu tamat dan masalah. Untuk posisi yaitu masalah besar menjadi apa tadi? Nah, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola atau kalau nggak muat dibalinya ya, kalau nggak muat dibalinya. Iya, ini juga. Azar. Masalah besarnya apa? Ini apa masalah besarnya? Membuat iya. Membuatkan yang pertama itu apa? Siapkan siapkan gas, terus rebus air, terus masukkan teh, terus apa? Masukkan teh, terus air panas, terus ditambahi gula, terus diaduk, terus urutan. Berarti kalau kamar itu yang dirapikan yang apa saja? Pertama yaitu baju dulu dirapikan. Nah, di komposisi masalah seperti itu, lihat ukurannya berantakan tapi kalau pulang tadi apa? Sudah nyampe di komposisi? Komposisi sudah? Ya, sekarang lanjut. Pola yaitu mencari kesamaan, dibeda-bedakan. Kesamaannya itu apa? Kesamaannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa tadi masalahnya? Masalah besarnya? Kamar berantakan dan dirapikan. Ya, kamar berantakan harus dirapikan. Terus Pemecah masalah. pemecah masalah. Baju berserakan. Baju berserakan. Terus Tempat tidur belum dirapikan. tempat tidur belum dirapikan. Yuk, Mainan belum dirapikan. mainan belum dirapikan. Pengenalan pola-polanya apa? Iya, baju kotor itu sering dibiarkan pada foto itu ya, ditumpuk-tumpuk itu ya. Terus tempat tidur apa? Tempat tidur tidak pernah dibersihkan pada waktu bangun ya. Terus mainan yang sudah dolanan di beno ora di balik. Terus hal yang penting yang harus dirapikan. Berarti benda-benda itu harus tempatnya berbeda, yang penting saja. Terus Ambil baju kotor dan masukkan ke keranjang. pertama ada 5 itu urutannya bagaimana? Yang pertama baju kotor dimasukkan ke keranjang, sing wis rusak atau kotor dimasukkan ke keranjang. Oke. Rapikan selimut dan bantal. Apa tuh rapikan selimut dan bantal di tempat tidurnya. Terus Kumpulkan mainan dan masukkan ke kotak mainan. iya, kalau habis main harus dirapikan atau di tempatnya. Terus 4. Sapu lantai dan buang sampah. iya, sapu lantai dan buang sampah. Itulah cara membereskan kamar berantakan. Periksa ulang, pastikan semua sudah rapi. Oke, pastikan semua sudah bersih, sudah rapi atau belum. Kalau belum kita bersihkan lagi. Kalau sudah, ya sudah selesai. Sudah cukup. Kasih weh. Kasih W, kasih O, kasih W. Yang panjang. Wow. Pendek. Wow. Nah, oke. Potongan. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Baik, kelompok 2 yang keras ya. Mana? Ayo keras. Memasak daging, memotong sayur, memasang roti, menyusun kapasitas tidur, memberi saus dan menutup kaki bagian atas. Nah. Terus lanjut. Informasi penting, urutan bahan, pematangan daging dan keamanan makanan. Yang tidak penting, warna atau bentuk piring. Yang tidak penting itu warna piring atau apa enggak penting gitu ya. Terus ganti aja. Kenzi, siapkan roti mesin sabit dan Algoritma itu cara menyusun burger. Itu yang pertama apa? siapkan roti, daging ayam, dan saus. Terus Masak daging di atas wajan sampai matang. nah, Potong sayur, terus
daging, terus sayur, keju, baru saus, baru tuplek roti atas. Oke, tepuk tangan. Kasih W. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Kamu hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang penampilan kelompok 3. Hasil Kayaknya lo apa wajahnya biru. apa yang didapat sekarang yaitu membuat segelas teh. Bagaimana? Komposisinya apa? Masalah besarnya? Masalah besarnya? Masalah besar. Masalah besarnya apa? Nah, cara membuat segelas teh. Nah, lanjut. Urutan masalahnya pertama apa? Siapkan gelas. Rebus air. Terus. Mono dikepak. Ya Allah. Terus. Pak Majid. Air harus panas sebelum dituang. Oke. Jeruk harus dimasukkan dulu sebelum air. Nah, gawe teh iki kan kudu dimasukkan dulu kalau sebelum air ya. Orang banyu sik di baru teh. Karo ya. Terus. Gula selalu ditambah setelah teh dan air. Terus. Lanjut. Lagi apa? Yang mau baca apa? Pola. Nah, sekarang abrasinya. Nah, pertama merebus, gawe teh ini merebus air. Kedua, menyeduh teh. Terus menambahkan gula, mengaduk. Terus oke, tepuk tangan. Kasih W. Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut. Ya. Jadi kalian sudah paham tentang apa itu berpikir komposisional, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu apa? D. Komposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abrasi. Terus yang keempat, algoritma. Terus kita lanjut. Lah, AI sebagai kecerdasan buatan atau otak buatan yang bisa melakukan hal-hal pintar seperti manusia, misalnya mengenali wajah, suara, atau bermain atau game. Kamu pasti pernah punya HP di rumah, tapi kamu mengenali wajah, misal kode keamanannya pakai wajah. Nah, iya kan? Pernah? Pernah. Nah, seperti itu. Dia alatnya itu seperti itu. Dia melakukan hal-hal pintar seperti manusia. Dia mengenali wajah. Oh, ini wajah Eki yang punya HP. Kalau dia orang lain pasti dia tidak mengenali. Ya kan? Nah, mesti wajah kancamu. Nah, misalnya dia tidak mau membuka. Tapi kalau wajah kamu membuka. Nah, berarti AI dibuat dengan coding dan menggunakan berpikir komputasional untuk belajar dan memecahkan masalah. Lah, kesimpulannya yaitu komputer sangat pintar, tapi dia hanya bisa melakukan apa yang kita perintah dengan sangat jelas menggunakan algoritma.
dan fokus pada penting atau abstraksi. Ini adalah dasar dari coding dan membuat komputer jadi pintar. Berarti komputer itu karena itu pintar, tapi lebih pintar lagi manusia. Seperti itu, ya. Nah, jadi pelajaran hari ini selesai. Di rumah kalian teruslah berlatih berpikir komputasional dalam setiap aktivitas dan untuk mencoba eksplorasi coding di rumah. Membuat apa, misalnya membuat kopi atau itu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.